يا نور الحلال أقبل تعال فشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيبي warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada dan para pemirsa yang kami banggakan, perkenankanlah kami dari bidang organisasi dan pendidikan kader akan menyampaikan sedikit materi tentang sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita namun tidak membatalkan puasa, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Safinatun Najah. Marilah bersama-sama kita ikuti pembahasan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal alladzi la yuftiru utawi kang ora batalake mimma saking barang yasilu kang tumeka apa ma ilal jaufi marang bolongan iku sab'atu afrodin pitung iji ma siji iku barang yasilu kang tumeka apa ma ilal jaufi marang bolongan Binisyanin sebab lali, au jahlin utawa bodoh, au ikrohin utawa dipeksa. Wa bijaroya nirikin lan sebab miline itu bima kelawan barang baina asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune wong wa qad ajaza lan hale teman-teman atas sapa wong amatihi saking lepeh itu li'audrihi krono udure wong wama lan barang wasola kang tumeka apa ma ilal jaufi marang golongan wakana lan ono apa barang kang tumeka iku rubaro korikin bleduke jalan wama lan barang wasola kang tumeka apa barang ilaihi maring golongan wakana lan ono apa barang kang tumeka iku ghorbalata daprikin bleduke glepung au dubatan utawa lalat iron kang mabur au nahwahu utawa sepadane lalat wallahu utawi Allah iku a'lamu luwih pirsa biswabi kelawan bener. رمضان رمضان يا حبيبي. Sahabat-sahabat Fatayat yang kami hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam hal ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan beberapa hal yang masuk ke dalam rongga mulut tetapi tidak membatalkan puasa. Antara lain ada 7. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrodin. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyani, yaitu apa yang masuk ke dalam rongga mulut karena lupa. Jadi apabila lupa, kita atau sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut tapi karena lupa tidak membatalkan puasa. Misalnya pada saat kita berpuasa kita lupa minum atau makan sesuatu, pada saat makan itu masih keadaan lupa,
kemudian kok misalnya di mulut, ingat tidak boleh dimasukkan ke dalam perut, tapi langsung dilepaskan. Tetapi misalnya sudah masuk ke dalam perut, sudah terlanjur masuk ke dalam perut, puasa kita tidak batal. Jadi sekali lagi, apabila lupa sedang berpuasa, kemudian ada sesuatu yang masuk melalui mulut sampai ke perut kita lupa. Yang namanya lupa kan berarti tidak ingat. Dalam keadaan tidak ingat, itu tidak membatalkan puasa yang pertama. Kemudian yang kedua, kebodohan atau aujahlin atau kebodohan. Maksudnya kita tidak tahu, misalnya ada makanan yang masuk itu tadi, kita tidak tahu atau kita belum pernah mendengar keterangan hal-hal yang membatalkan puasa lewat mulut, kita belum pernah mendapat keterangan itu, atau kebodohan ini tadi, berarti kita diteruskan itu karena ketidaktahuannya. Tapi dengan ketidaktahuannya itu kita wajib untuk mencari tahu. Tidak boleh sudah tidak tahu tapi tetap tidak ingin mencari tahu atau tidak ingin membaca hal-hal yang membatalkan puasa. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang ketiga yaitu al-ikrohin, dalam keadaan dipaksa. Maksudnya di sini misalnya kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan dipaksa oleh seseorang, misalnya mereka itu sengaja memaksa kita supaya kita tidak berpuasa. Selanjutnya yang keempat adalah wabi jaroyani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majhi li'udrihi. Ludah yang mengalir di antara sela-sela gigi tanpa kesanggupan mencegahnya sebagai udzur. Maksudnya apabila kita makan, biasanya itu kan ada sisa-sisa makanan ya, atau cara bahasa Jawanya ada selilit. Sisa-sisa makanan tersebut apabila masuk ke dalam perut kita itu tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila pas masih di mulut kok terasa ada sisa-sisa makanan tersebut, ya langsung dilepaskan. Jangan sengaja ada sisa makanan tapi kita ingat sisa makanan ini langsung dimasukkan ke dalam mulut. Setelah dalam mulut maksudnya langsung masuk dalam perut. Jadi sekali lagi, apabila ada sisa makanan yang ada di dalam mulut kita tertelan melalui ludah kita dalam keadaan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ingat tadi ada sisa-sisa makanan tadi, kita ini ada selilit atau ada sisa makanan, berarti langsung dilepaskan. Tapi kalau tidak ingat berarti boleh atau melalui ludah itu masuk ke dalam perut kita. Kemudian yang kelima, hal-hal yang tidak membatalkan puasa melalui mulut kita yaitu wama waswala ilal jawfi wa kana ubaro tariqin. Apa yang masuk ke rongga mulut berupa debu jalan. Apabila kita sedang di rumah, misalnya kita menyapu lantai. Menyapu lantai kan biasanya ada debu-debu yang berterbangan. Kalau misalnya kita sulit untuk debu itu tidak masuk ke dalam mulut, itu berarti boleh. Debu yang masuk ke dalam mulut itu kemudian masuk ke dalam perut tidak membatalkan puasa. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, kemudian yang
hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keenam yaitu wama wasala ilaihi wa kana hurbalata taqiqin. Apa yang masuk ke dalamnya berupa ayakan tepung. Berarti untuk ayakan tepung hampir sama dengan debu. Misalnya kita mau membuat mendoan ya. Kita mau membuat mendoan kan menuangkan ke dalam wadah yang nantinya akan dibuat kulit, yang akan dibuat adonan mendoan. Pada saat dituangkan kan biasanya ada yang berterbangan ya, ada yang berterbangan dan nanti ada yang masuk melalui mulut itu tadi. Itu tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, audubaban ta'iron au najwun, lalat atau sejenisnya yang terbang yang masuk ke dalam mulut. Maksudnya apabila ada lalat yang masuk ke dalam mulut tetapi karena tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Tidak sengaja kita mulutnya dibuka kemudian sengaja supaya lalatnya masuk, itulah tidak boleh. Itu karena tidak sengaja lagi jalan atau lagi motoran kan biasanya misalnya mulut kita tidak tertutup ada lalat yang masuk pas kita sedang puasa, itu tidak membatalkan puasa. Yaitu 7 hal yang masuk ke dalam rongga mulut tetapi tidak membatalkan. Sahabat-sahabat sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan bahwasanya 7 perkara yang masuk ke rongga mulut yang tidak membatalkan puasa adalah: yang pertama, benda tersebut masuk ke dalam mulut karena lupa; yang kedua, karena bodoh; yang ketiga, benda tersebut masuk ke rongga mulut karena dipaksa; yang keempat, adanya sisa-sisa benda yang ada di sela-sela gigi yang kemudian masuk ke dalam perut melalui air ludah dan tidak mampu membuangnya karena uzur; yang kelima, debu jalanan yang masuk ke dalam mulut; yang keenam, ayakan tepung; dan yang ketujuh, lalat atau hewan yang lain yang menyerupai lalat. Demikianlah penjelasan dari kami bidang organisasi dan pengkaderan. Terima kasih kami sampaikan, dan apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.